Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkinkah perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur, pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.' Dialah kiranya yang kau temukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian beralihlah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu beralirlah
ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri dan mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan dan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Kejadian 24 ayat 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan pada hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku,
Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari guyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Kejadian 24 ayat 46. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allahku, Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semuanya itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkata hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku, kata mereka. Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang
dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Lalu katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hambanya itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan oleh ibunya setelah ibunya meninggal. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri yang bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti itu waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi, jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab
seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan penceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkataan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal,
ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Haleluya, Firman saudara. Hari ini kita belajar lagi terus tentang pernikahan, saudara ya. Tapi kita nggak akan panjang lebar. Anda saja sudah membaca bagaimana Abraham mencarikan istri untuk Ishak, karena di zaman itu nggak mudah, saudara ya, cari seorang perempuan yang baik. Ya, tadi dikatakan bahwa seorang wanita yang muda dan belum berhubungan dengan belum bersetubuh dengan laki-laki lain, ya saudara. Di zaman itu free sex itu lazim, saudara. Jangankan free sex, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan saja sudah lazim, ya zaman itu. Jadi diberi keterangan belum berhubungan. Nah, saudara, rekomendasi kenal, ya, itu penting sekali dalam pernikahan di zaman itu, saudara. Karena Abraham sangat hati-hati sekali. Dia tahu dia punya pekerjaan besar, dia punya tanggung jawab besar, ya, karena melalui keturunannya akan ada perkara besar terjadi di dunia ini, saudara. Makanya si Abraham ini begitu serius dengan masalah jodoh. Ya, saya kalau nonton filmnya Viking itu asal seneng biar gitu, saudara ya. Orang-orang Viking kan begitu kan. Orang-orang zaman itu juga sama sih, Sodom Gomora zamannya orang Amon Moab, ya itu wajar. Dia biasa saja kayak seperti hari ini. Mungkin hanya di Belanda, kok salah di Belanda itu hati-hati, saudara, nggak sembarangan gubrak-gubrak. Malah di Indonesia malah ngeri, saudara ya. Anda pikir di Indonesia itu lebih bermoral daripada di Belanda? Enggak, saudara. Di Belanda itu hubungan laki-laki perempuan lebih bertanggung jawab, loh. Walaupun tidak menikah di gereja, tapi mereka punya kontrak begitu hidup bersama. Wah, mereka punya kontrak loh, saudara. Hati-hati. Ya, mereka sini lebih berhubungan laki-laki. Pokoknya hubungan tinggal bersama itu di sini lebih bertanggung jawab. Ya. Itu yang saya lihat, ya. Saya kan tinggal di ini ya. Kalau di kota besar semua ya sama, saudara, ya nggak beda. Saya kan tinggal di apa namanya, di kota kecil ya, bukan di desa juga, tapi di kota kecil. Dan saya banyak pergi ke desa, saya banyak ketemu dengan orang-orang Belanda yang tinggal di desa, orang Jerman yang di desa. Mereka nggak sembarangan ya, saudara ya, asal sumpah kubruk gitu, nggak gitu ya. Cuman intinya ya bahwa masalah syahwat ini sangat ribet. Ya, dan Anda harus bertanggung jawab. Kalau enggak, ya enaknya enggak seberapa, sakitnya seumur hidup, saudara. Nah, meninggalkan bekas yang tidak baik. Habis itu bukan cuma sakitnya seumur hidup, anak-anaknya juga berantakan, saudara. Yang korban anak-anaknya. Jadi sebelum menikah itu kudu diberesin dulu. Nah, masalahnya dari kecil kalian menjadikan pernikahan ini kan buat job. Siapa orang tua yang suka ngeledek-ledek anaknya, dijodoh-jodohin sama ini itu suka dibully gitu ya, saudara ya. Hati-hati loh, saudara. Pernikahan, lalu Anda bilang, anakku cari jodoh sendiri, saya nggak mau memaksa. Itu benar, kamu tidak boleh memaksa jodoh buat anakmu, saudara. Tetapi waktu dia milih jodoh, dia akan pilih jodoh yang kotak, yang bundar, yang segitiga, yang peyang, yang utuh itu, yang growong, sundel bolong, kuntilanak, malaikat. Itu berdasarkan rekaman-rekaman dari kecilnya dia loh, saudara. Apa yang kamu katakan tentang jodoh, itu yang kemudian kamu akan ambil ya buatmu. Ya, apa buat anakmu kan berpikir seperti itu, saudara. Makanya jangan bercanda masalah jodoh dengan anakmu, saudara. Jangan buat bercandaan, supaya mereka tahu bahwa kamu serius dengan masalah suami istri. Kalau kamu bercanda,
nanti dia akan cari sendiri. Dia nggak akan tanya, dia nggak akan, dia langsung hajar saja. Oh, pokoknya saya maunya yang begini. Udah hantam saudara, nggak tahu. Ya saudara ya, nggak tahu ya sudah non garansi semua. Puyeng saudara, kamu pusing. Jadi waktu masih kecil itu dikasih tahu ya, ini mama, saya sayang papa, ini papa, saya mengasihi, bagaimana papa melakukan mama, bagaimana mama melakukan papa. Supaya anak ini tahu saudara bagaimana memperlakukan suaminya atau istrinya di kelak kemudian hari. Jadi dari kecil itu kamu harus kasih tahu dia. Kamu bertengkar pun, waktu bertengkar kamu tunjukkan, kamu bermaaf-maafan, kamu kemudian berbaikan kembali saudara. Sehingga anak ini nggak trauma bahwa ada pemulihan. Ya. Jadi waktu kecil anak ini diajari, diarahkan. Oh, saya mau cari perempuan yang seperti ini. Kenapa kamu maunya seperti itu? Kita kasih tahu saudara. Saya mau laki-laki yang seperti ini. Kamu kasih tahu. Makanya figur ayah, ya, ayah adalah cinta pertama dari anak perempuannya. Ibu adalah cinta pertama dari anak laki-lakinya, saudara. Figur ayah dan ibu itu penting, saudara ya. Supaya anak ini tahu bagaimana cara mencari jodoh. Dan kalau kamu bikin salah, kamu belajar minta maaf dan mengakui kesalahanmu. Supaya anakmu nggak kapok, saudara. Anakmu kapok dengan kamu karena kamu kalau salah nggak pernah ngaku salah. Dan dia merasa dikhianati oleh kesalahanmu. 1, jangan bercanda masalah jodoh. 2, kalau kamu salah pada anakmu, kamu harus akui kesalahannya dan kasih tahu salahnya di mana. Kalau nggak anakmu kapok nanti saudara. Ya, nggak percaya kamu lagi. Ya, dan itu Anda harus berikan contoh. Anda ajak, itu baik ya, itu bagus ya suami istri, itu opa oma itu baik ya. Dari kecil kan dikasih figur seperti itu. Jangan Anda kalau mau jodoh, kasihnya Hans Christian Andersen, Anda kasih buku-buku, novel-novel pecisan, wah, terus Anda nonton-nonton film-film yang, aduh, sinetron-sinetron yang kurang ajar itu saudara ya. Dia akan berpikir ya begitu, itu normal. Sekarang ini kalian di Indonesia di framing oleh film-film sinetron bahwa pernikahan ya begitu. Ya kan kawin cerai nanti ini sama ini. Ibuku adalah istri dari anakku. Kan ibuku adalah istri dari anak. Kan ada yang begitu kan? Apalagi itu loh. Ternyata suamiku adalah anak dari bapakku. Dan segala macam urut-urut gitu. Sinetron-sinetron Indonesia membentuk pemikiran bahwa itu wajar sekarang. Ya. Terus orang pakai pakaian tradisional, pakai kebaya, itu jahat pasti, antagonis. Yang pakai jilbab, itu pasti orang yang baik. Wah, nggak tahu ya pakai jilbab, bolong semua, busuk semua dalamnya, saudara. Ya, aduh, yang gitu-gitu framing-framing seperti itu dibawa ke dalam kehidupan. Jangan, ada kamu kasih tahu, itu salah. Langsung didudukkan anaknya, kamu lihat ya, kurang ajar ya. Ditunjukkan saudara, oh nanti kan kamu debat sama anakmu, kamu kasih tahu, tapi kamu nunggu, kamu jangan nyerang saudara. Kamu nanti tahu isi kepala anakmu itu apa saudara. Coba didudukkan dengan sesuatu yang kontroversial, didudukkan nonton ya, lihat ya. Mama ini loh kamu begini. Dari situ kamu tahu isi otak anakmu saudara. Jadi sebelum cari jodoh, sebelum anak itu nanti usia mencari jodoh usia 15 tahun ke atas, kamu dari kecil kamu ngajari. Kalau kamu terlambat ngajari, ya sudah saudara, ya gimana lagi. Dari kecil kamu framing, setelah besar kamu sudah nggak bisa paksa dia mau jodoh itu, nggak bisa. Dari kecil kamu yang taruh jodohnya harus kayak gini. Nanti ketika dia sudah dewasa, framing tanpa dia sadar, dia akan pilih yang baik. Kamu punya pengalaman disakiti, kamu punya pengalaman bertengkar, kamu punya pengalaman berantem suami istri, kamu nyesel, kamu harusnya begini, harusnya begitu. Dari pengalaman itu kamu kumpulkan semua, saudara. Makanya harus hidup takut akan Tuhan, baca firman Tuhan, metanoia setiap hari, sehingga kamu ngajari anakmu benar, saudara. Ya, ingat-ingat itu ya, ini firman Tuhan yang pendek, saudara, tapi saya tunjukkan kepada Anda bagaimana Abraham serius dengan jodoh anaknya, bagaimana Paulus mendidik jemaatnya dengan serius tentang jodoh.
Kalau sudah terlambat, Ruthnya minta ampun. Mendingan dari kecil kamu pelan-pelan ajarin tentang jodoh ini. Dikasih tahu. Ya saudara ya, dikasih tahu. Jangan nanti kamu jodoh yang jodohnya gede. Jangannya begitu saudara ya. Kamu cari yang tinggi besar ya jodohnya ya. Jangan yang begitu. Ya, yang dibutuhkan untuk hidup. Diajari konsepnya bahwa jodoh yang baik adalah yang bisa hidup bersama-sama. Yang bisa berbagi bersama, hidup bersama-sama, saling memaafkan, dan seterusnya saudara ada di dalam Alkitab supaya bisa membentuk tujuan yang sama. Ya, kan dikasih tahu nanti kamu bosan masalah ini, bosan itu, ada masa-masanya bosan, ada masa-masa bertengkar. Kita ceritain semua saudara ya. Wah, itu Anda perlu hati yang bijaksana buat ngajari tentang jodoh kepada anak. Dan Anda tidak bisa percayakan kepada guru sekolah minggumu. Harus kamu sendiri yang ngajarin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.